Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mas? Baik. Apakah ada yang sakit? Tidak. Tidak ya. Nah, untuk mengawali pertemuan pertama ini pagi ini, marilah kita membuka pertemuan dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelancaran salah satu dari kalian ada yang memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Saya. Oh ya, silakan. Sagrad berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga nanti setelah kita berdoa, apa yang kita akan kegiatan ini bisa berjalan dengan maksimal dan nanti bisa ditentukan ide-ide atau gagasan di dalam konseling kelompok. Nah, yang kedua, ya, saya mengucapkan banyak terima kasih karena Anda Mas sudah berkenan hadir di ruang perpustakaan ini untuk melaksanakan yaitu layanan konseling ke kelompok. Kira-kira sudah tahu nggak konseling kelompok itu apa? Belum ya? Nah, konseling kelompok nanti itu adalah kita akan mengutarakan masalah-masalah yang ada di sekitar sekolahan. Nah, contohnya itu banyak ya, yang masalah-masalah di sekitar. Dan nanti sebelum itu ya, sebelum nanti saya jelaskan ke tujuan konseling ini, kita perkenalan dulu ya. Yuk, saya disapa dulu. Ya, yang keras ya. Nama saya Ya, terus Nama saya D. ya, Nama saya D. ya, Nama saya D. ya. Nama saya F. Nah, semuanya sudah bisa akrab ya, sudah kenal ya. Nah, saling kenal. Nah, kok ketua kurang semangat? Ini saya ada satu permainan biar untuk mencairkan suasana. Ya, kita adakan tepuk semangat ya. Tepuk semangat, tepuk semangat. Yes, nah gitu ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Yes, nah gitu ya. Nah, kan suasana sudah fresh. Nah, terus yang selanjutnya saya akan membicarakan tentang apa itu kok diadakan bimbingan layanan konseling ke kelompok. Nah, konseling kelompok ini nanti pesertanya ada 5 ya, dan nanti saya contohkan adalah masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu banyak sekali, Mas ya, masalah-masalah pribadi itu banyak sekali. Bisa dari masalah karir, itu adalah tentang pekerjaan, yang mana nanti Anda di kelas 9 itu menentukan sekolah lanjutan. Yang kedua ada masalah belajar, yaitu masalah itu banyak sekali. Contohnya apa kira-kira masalah belajar di dalam kelas? Tidak menulis. Nah, yang keras belajar apa? Suka tidak menulis. Nah, suka tidak menulis itu salah satu masalah belajar. Yang kedua apa lagi? Tidur di kelas. Nah, tidur di kelas. Terus yang ketiga, Tidak menjadi tugas. nah, sering tidak mengerjakan tugas. Yang keempat, nah, sering datang terlambat. Yang kelima, Saya menjadi teman. nah, suka menjadi teman atau bullying. Itu ada 2 kriteria masalah. Yang pertama masalah belajar, yang kedua karir, yang ketiga di bidang sosial. Misalnya antara hubungan Anda dengan teman, hubungan dengan guru, dan hubungan dengan keluarga. Yang keempat adalah masalah pribadi. Nah, nanti masalah pribadi pasti Anda itu mempunyai masalah yang akan kita selesaikan atau yang mengganggu tentang proses pembelajaran. Nah, tujuan ini nanti adalah untuk itu, untuk Anda tuh bisa, tujuannya layanan konseling itu adalah Anda tuh bisa menentukan ide-ide, gagasan untuk memecahkan suatu masalah. Itu banyak kali. Nanti ide-ide nanti kita bicarakan di sini ya, nanti kita bicarakan dan kita selesaikan secara tuntas. Terus yang selanjutnya itu adalah tujuan kita. Kira-kira ada yang sudah paham tujuan diadakan layanan ini? Belum. Belum. Nah, kalau belum, tadi kan sudah sedikit saya ceritakan. Nah, tujuannya nanti
Anda silakan mengutarakan satu ya, satu masalah dan nanti kita pilih yang mau kita pecahkan masalah yang mana. Nanti silakan mengutarakan masalahnya. Dan nanti di dalam ini ada sekali banyak asas yang nanti adalah asas tentang kerahasiaan. Nanti untuk masalah Anda insya Allah dari saya selaku BK atau guru BK Anda insya Allah tidak akan mengutarakan ke sekolah atau teman-teman yang lain, hanya kita yang tahu. Dan sebagai Anda sebagai mas-mas di sini siap enggak untuk menjaga kerahasiaan ini? Siap ya? Ya. Dan nanti saya mohon jangan mengumbar atau nyeritaknya ke sekolah atau teman yang lain. Cukup kita saja yang mengerti permasalahan-permasalahan di dalam pribadi Anda. Gitu ya, paham ya? Nah, terus yang selanjutnya ini nanti ya. Ini nanti ada empat tentang asas tadi. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, yang kedua asas sukarela. Anda sukarela bisa membicarakan masalah-masalah yang Anda hadapi. Yang ketiga asas tentang kerahasiaan sudah tentang kenormatifan, yaitu nanti masalah ide dan gagasan. Dan nanti di sini akan saya jelaskan ada kontrak waktu ya. Nanti kontrak waktu kita adalah kurang lebih 1 hari ini harus selesai 40 menit. 40 menit ya, sanggup? Sanggup. Siap dilaksanakan? Siap. Ada yang misalnya, Pak saya mau mengundurkan diri karena belum mampu, ada? Tidak. Tidak ya? Nah, kalau tidak kita akan membacakan tentang ikrar kerahasiaan. Dan nanti ikrar kerahasiaan tinggal Anda nanti untuk meneruskan atau mengikuti kata-kata saya. Siap ya? Ini adalah saya bacakan ikrarnya dan nanti Anda tinggal meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar kerahasiaan dalam layanan konseling kelompok. Satu, saya berjanji tidak akan memberikan informasi ke teman yang lain atau sekolah yang lain. Dua, saya akan menjaga rahasia secara tersimpan dan bertanggung jawab. Nah itu ya, itu adalah tentang ikrar rahasia. Anda kan sudah memahami tentang tadi asas keterbukaan. Nah saya harapkan nanti di sini Anda harus bisa mengutarakan masalah Anda ya. Berarti nanti di sini ada 5 masalah, yaitu tadi ada tadi tentang karir, tentang belajar, sama tentang yang ada di sosial. Nanti 5 itu nanti kita pilih satu ya, satu masalah yang akan kita laksanakan di sini. Lah Pak, lah yang 4 masalah kemana? Lah nanti 4 masalah itu kita lain hari gitu ya. Nah itu ada rencana kita. Dan nanti rencana kita itu setelah nanti ada satu masalah, nanti kita selesaikan bersama-sama. Semoga nanti ada titik temu seperti teman Anda kemarin yang layanan individu juga di sini itu juga ada titik temu, itu ya. Siap ya? Siap. Ke tahap berikutnya, Mas? Siap. Saya ulangi, apakah Anda siap ke tahap berikutnya? Siap. Nah, siap ya. Kalau siap, nanti di sini akan banyak sekali tentang pengertian masalah sama manfaat dan asas tadi sudah ya. Dan nanti adalah yang selanjutnya tentang masalah Anda. Ya, silakan mengungkapkan masalah apa yang keras. Dari siapa dulu? Ya Pak. Ya, yang keras ya, pelan-pelan saja. Masalahnya apa? Masalah saya sering tidur di kelas. Sering tidur di kelas. Kira-kira penyebabnya itu apa, Mas? Selalu begadang Pak. Oh, selalu begadang. Terus? Apalagi ada lagi? Sambil bermain game HP yang lama. Oh, HP. Satu itu. Yang kedua ada lagi Masnya? Sering tidak mengerjakan tugas. Oh, sering tidak mengerjakan tugas. Penyebabnya apa, Mas? Sering kadang Oh, juga. Yang ketiga?
Saya Pak, Ya, sering berangkat terlambat. tentang berangkat berarti maksudnya tata tertib. Yang keempat apa masalahnya, punya masalah mas? Ya. Saat guru menjelaskan, saya sering tidak fokus. Oh, tidak fokus berarti belajar. Terus yang kelima sosial, tadi yang kurang hanya sosial, selalu di pembulian gitu ya. Oh, bullying. Nah, di sini ada 5 masalah. Nah, tugasnya adalah kita tentukan satu masalah yang akan kita bahas. Kira-kira apa? Ayo dipikir, didiskusikan bersama teman-teman. Sudah ditentukan satu ya, apa? Tentang belajar. Oh ya, berarti tentang belajar ya. Berarti tentang sering meninggalkan kelas, sama tadi yang kedua apa? Sering tidak mengerjakan tugas. Berarti itu masuknya ke motivasi belajar yang rendah. Kita cari dulu kenapa kok bisa ada masalah seperti itu. Nah, kita cari dulu akar masalah. Nah, akar masalahnya apa? Tadi satu apa akar masalahnya? Tadi udah ada siswa yang sering tidak masuk, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira akar masalahnya itu apa? Tadi kan itu masalahnya ini ya, masalahnya masnya ini ya. Nah, itu apa mas? Saya tadi kan ada main HP, atau mas? Berarti kalau dari dilihat ceritanya masnya itu yang pertama adalah analisis kita ya, perilakunya siswa itu sering mengalami penurunan prestasi belajar. Itu tadi masalahnya itu sering meninggalkan jam pelajaran, sering tidak mengerjakan tugas. Itu adalah masalahnya. Lah penyebabnya itu apa? Tadi masnya sudah bilang apa mas? Sering bermain HP itu penyebabnya, akarnya yaitu sampai ke kelas, yaitu penurunan proses belajar. Itu ya, itu Anda ingat ya. Analisis pertama adalah sering bermain HP atau game. Terus yang selanjutnya adalah permasalahannya ya. Permasalahan dia adalah kalau sering meninggalkan jam berarti tidak bisa samanya tadi fokus atau kurangnya konsentrasi atau minat pemahaman siswa tentang pelajaran itu berkurang. Yang terakhir adalah bermain HP larut malam. Itu ada 2 perilaku siswa Anda itu adalah yang mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu tentang bermain HP sama kurangnya pemahaman. Nah, kurangnya pemahaman ini banyak sekali faktor penyebabnya mas. Nanti faktor penyebabnya itu banyak. Yang pertama itu mungkin dari guru yang menjelaskan, mungkin kurang jelas. Apalagi dari faktor guru, apalagi usia, terus Penjelasan yang kurang keras. penjelasan kurang keras, terus yang keras ya, alatnya kurang memadai. Kalau sering bermain HP di rumah, penyebabnya kira-kira apa? Game atau kurangnya dari orang tua, kurangnya perhatian orang tua. Nah itu ya, itu. Terus yang C adalah konsekuensi atau akibatnya. Akibatnya apa? Siswa menjadi malas belajar. Nah, kurang keras. Siswa menjadi malas belajar. Nah, betul ya, siswa menjadi kurang atau malas belajar. Itu juga penyebabnya atau efeknya. Dan nanti efek selanjutnya itu ke
nasi, pasti anak ini akan mengalami penurunan ya, karena di dalam kelas seperti itu otomatis nanti mempengaruhi nilai ulangan sampai di semesteran. Nah, terus kita akan mengidentifikasi yang akan kita laksanakan. Dari ketiga tadi kita sudah mencari masalahnya, mencari penyebabnya, yang terakhir adalah akibatnya. Tadi kita sudah temukan ya, berarti sudah mulai ada titik terang. Kenapa kok ada siswa atau Anda itu mempunyai perilaku seperti itu ya, paham ya? Kira-kira dari kita merumuskan ini ya, apakah sudah ditanyakan dulu kenapa kok anak ini seperti ini? Ya, sekarang didiskusikan. Gitu ya. Selanjutnya kita adalah goal setting atau merumuskan tujuan. Nah, tadi kan Anda sudah membentuk satu pilihan yang akan kita laksanakan, yaitu tentang sering meninggalkan jam pelajaran ya. Sering meninggalkan jam pelajaran. Ini adalah satu masalah yang harus kita selesaikan di kegiatan pagi ini, yaitu sering meninggalkan jam pelajaran. Nah, permasalahan tadi sudah kita temukan. Yang pertama tadi masalahnya apa? Mengalami penurunan prestasi. Terus kurangnya pemahaman siswa. Terus Pembelajaran di kelas sering bermain HP. nah, itu yang pertama. Terus permasalahan perilaku atau siswanya. Yang B itu apa? Kurangnya pemahaman siswa. Terus sering bermain HP. Terus akibatnya Perilaku minat belajar siswa menurun. terus akan mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Itu adalah akibat jangka yang agak panjang. Nah, kita sudah merumuskan satu, yaitu tentang minat belajar atau sering meninggalkan jam pelajaran. Kita sudah temukan pokok masalahnya apa, terus hasilnya apa, sampai nanti tahap yang selanjutnya. Lalu nanti yang selanjutnya adalah kira-kira dari rumusan masalah ini ya, kita akan mencari tujuan ya, dan setelah mencari tujuan kita nanti mencari solusi. Sebelum nanti ke solusi kita harus mencari yang namanya hambatan. Kenapa kok anak ini sering meninggalkan jam pelajaran? Kira-kira kenapa ini? Sering meninggalkan jam pelajaran. Yang keras. Terlalu dalam. Ya mungkin bisa gurunya terlalu galak. Misalnya pas dikasih soal anak itu atau Anda cenderung malas, otomatis Anda izin ke lalu bablas, tidak kembali ke kelas. Mungkin itu ya, apalagi Tidak suka mata pembelajaran. nah tidak suka mata pembelajaran tersebut. Misalnya Anda itu tadi sering bermain HP, otomatis kan yang Anda laksanakan adalah praktek, padahal guru itu adalah guru tentang teori. Otomatis Anda juga akan menurunkan sifat perilaku di dalam pembelajaran. Apalagi Minat belajar dari siswa itu memang sedikit. kurang Minat belajar dari siswa itu memang sedikit, Pak. nah, minat belajar siswa itu sedikit. Betul ya, apa yang dikatakan Masnya, minatnya sedikit, yaitu karena faktor mungkin di rumah itu tidak ada perhatian orang tua, mungkin di sekolah juga kurangnya perhatian bapak ibu guru, jadi siswa tersebut minatnya sedikit. Ada lagi?
Ya didiskusikan. Nah, apalagi permasalahan yang ada di kelas tadi meninggalkan jam pembelajaran. Ajak temannya. Ajak temannya. Ya. Diajak temannya untuk bolos. Nah, diajak betul jadi kalimatnya diajak temannya untuk meninggalkan pelajaran atau membolos. Itu tadi faktornya adalah dari mata pelajaran yang tidak disukai atau disenangi. Ada lagi faktor kurangnya yaitu sarana perasaan. Mungkin Anda kekurangan buku pelajaran, mungkin tidak membawa buku. Itu maksudnya kan mikirnya kalau nek tidak membawa itu kan mikirnya di dalam aku harap opo ya bermenang baik, berarti kan harus izin ke belakang tambah kembali ke kelas. Itulah menjadi penyebab permasalahan. Apalagi ada lagi? Sudah cukup Pak. Sudah cukup. Cukup adalah kita masuk ke teknik. Yang ketiga tekniknya. Nah, silakan di dalam kelompok ini ya memberikan masukan masalah nanti yang dibahas. Nah, silakan memberi masukan. Kira-kira nek guru ini ngomong kepiye, nek tidak membawa buku kepiye. Tadi kan sudah dibentuk 4 ya. Yang pertama tadi dari faktor gurunya usianya menerangkannya kurang jelas. Yang kedua sering bermain HP di rumah. Yang ketiga diajak teman. Yang keempat tidak komplit buku pelajaran. Nah itu kita bahas, kita kasih sarannya. Nah, silakan yang keras ya. Saat diajak teman tidak mau atau menolak. Saat diajak teman untuk keluar kelas di dalam jam pelajaran, kita jawab dengan tidak mau. Tunjukkan ini. Saat kita kekurangan buku pelajaran, sebaiknya sekolah menyediakan lebih untuk buku pelajaran. Tadi kan masnya bilang apa mas? Yang buku yang ada di sekolah kekurangan, Nah. sebaiknya sekolah memberikan buku yang lebih. Nah kita diskusikan. Tadi masnya bilang bukunya harus disediakan lagi di sekolah. Nah, itu juga bagus ya, itu bagus, itu sarannya bagus. Berarti nanti kita baru ada merumuskan tentang menambah buku pelajaran biar anak itu atau Anda yang punya masalah ini itu bisa mempunyai buku pelajaran atau rangkuman pelajaran. Nah, ada lagi ya? Tentang faktor usia guru. Faktor usia guru yang sudah lanjut. Faktor usia guru yang sudah, wah itu bukan ranah saya mas ya, itu seharusnya ranahnya ke ranah kepala sekolah. Tapi nggak apa-apa, nanti saya bicarakan ke wali Anda, nanti kita cari sumber wali Anda, terus nanti kita rundingkan dengan guru yang lain. Karena faktor usia itu juga akan mempengaruhi dari suara. Mungkin nerangkinnya hanya pelan, otomatis yang di belakang tidak terdengar. Atau tekniknya cara nerangkin juga hanya bercerita, otomatis anak ini menjadi ngantuk. Itu efek atau akibatnya anak itu atau tadi yang punya masalah sering meninggalkan jam pelajaran. Itu ada lagi. HP yang belum tadi HP. Kita untuk saling saran HP-nya bagaimana? Yo, tunjuk tangan. Nah, Mengurangi penggunaan HP. mengurangi penggunaan HP. Kira-kira ada lagi yang mau kasih saran? Mungkin kalau tentang penggunaan HP sebaiknya kita dibatasi oleh perhatian orang tua, Pak. Bagus itu, perhatian dengan orang tua. Kan karena di dalam rumah atau sudah di keluarga penggunaan HP yang masnya bilang, terus tadi masnya menanggapi itu adalah pemahaman orang tua.
tua. Karena kebanyakan sekarang itu orang tua masa bodoh. Kalau sudah di rumah ya sudah di rumah ya. Kalau sudah di rumah, ya udah. Kalau anak itu sudah masuk kamar, orang tua itu kebanyakan sudah tidak tanya lagi anak itu belajar apa. Sudah seperti yang kemarin pas layanan individu. Terus ada lagi? Ya. Bila memang di rumah tidak ada orang tua atau orang tuanya sedang bekerja, maka kita harus pintar-pintar dalam mengatur jam main HP. Mengatur jam main HP. Jam main HP itu kan kebanyakan siswa atau yang punya masalah itu main HP-nya itu sampai larut malam sampai jam 12. Padahal itu kan ada teknik-tekniknya, cara mengatur belajar sampai cara bermain HP. Nah, yang paling bagus untuk belajar di rumah itu ada 3, pagi, malam, sama siang. Kalau pagi belajarnya setelah sholat subuh, kalau siang di sekolah, dan kalau malam di rumah. Nah, efektifnya itu belajar itu waktunya tidak usah lama. Cukup 20 menit sampai 30 menit. Misalnya jam 7 sehabis sholat isya sampai jam 8 maksimal. Setelah itu Anda mau bermain HP ya silakan, tapi kita harus tahu batas waktu seperti yang tadi Masnya kasih saran, mengatur jadwal waktu ya. Itu sangat bagus. Terus ada lagi? Ya. Yaitu mengatur jam untuk tidur, karena itu akan berpengaruh pada fokus belajar. Mengatur jam waktu untuk tidur itu juga mempengaruhi proses pembelajaran ya. Karena nanti kalau Anda sering tidur malam, kalau nanti pas Anda sekolah, otomatis di sekolah tidak bisa konsentrasi. Seperti tadi gejala tadi, kurangnya konsentrasi itu juga akan menimbulkan suatu permasalahan. Akibatnya itu nilainya semakin turun. Ada lagi yang kasih saran? Kemungkinan kalau kita sudah memakai HP itu rasa ngantuk akan hilang, Pak. Kira-kira cerita, adakah yang di sini yang di rumah bermain HP, ceritanya gejalanya atau sering bermain HP di rumah, waktunya kapan? Ya, siapa mau cerita? Baik, Pak. Banyak keras. Biasanya saat pulang sekolah saya main HP-nya 1 jam, dan bila sore saya jarang main HP. Dan kalau malam misalkan habis sholat isya sampai jam 8 sudah. Ada yang punya solusi? Punya saran tentang temanmu tadi? Saya, Pak, Ya. sebaiknya setelah kita sholat isya itu kita lanjutkan dengan belajar. Terus ada lagi? Nah itu ya sudah tidak temunya. Nah, terus kita untuk mencari titik terang atau solusinya tadi sudah ketemu ya. Dari ini tadi adalah teknik untuk pengaturan waktu. Dari Masnya tadi apa Mas? Tentang penguasaan, sebaiknya saat kita selesai sholat kita lanjutkan dengan pembelajaran. Nah itu sudah ketemunya ya titik terangnya. Masnya tadi sudah jelaskan dua-duanya. Tadi titik terang untuk solusi ini sudah ketemu. Caranya adalah mengatur manajemen waktu sama meningkatkan motivasi. Sudah ketemu. Lalu yang selanjutnya kita di sini ya, silakan untuk mengubah pola pikir, perilaku dan perasaan yang Anda inginkan. Misalnya pikiran Anda itu misal Anda adalah mencari nilai yang baik, nggak usah sering tidur larut malam, nggak usah banyak main HP atau dikurangi main HP-nya. Itu nanti ada tekniknya cara mengurangi main HP. Terus belajarnya dimaksimalkan baik di rumah maupun di sekolah. Terus perilaku yang sering meninggalkan jam pelajaran itu juga Anda harus ubah, harus tinggalkan.
Misalnya kalau izin ke belakang ya izin ke belakang saja, nggak usah roh bablas. Malah kemarin ada yang ke kantin ya kan, nah, itu tidak boleh. Itu kita harus ubah perilaku. Yang perilakunya seperti itu kita ubah sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti akan menimbulkan atau mendapatkan perilaku yang maksimal. Terus nanti perasaan ya, nanti kan apa aku harus ini harus usul yang guru ini dia itu kita tinggalkan. Walaupun suara guru itu kurang keras, Anda usul, Pak, saya yang di belakang tidak terdengar. Itu ya itu memakai perasaan. Tapi kalau Anda hanya diam, gurunya nerangke, Anda diam lama-lama Anda akan ketinggalan pelajaran. Otomatis Anda akan mendapatkan rasa malas. Ya, itu tiga itu Anda ubah perilaku, pikiran, sama perasaan. Itu harus Anda bisa untuk mengubahnya mulai nanti setelah kegiatan ini berlangsung. Paham ya? Nah, terus yang selanjutnya adalah Anda harus bisa yakin Anda itu bisa merubah diri dari hal tadi ke hal yang lebih baik, dari hal yang bermain HP menjadi tidak sering bermain HP, dari hal yang sering meninggalkan jam pelajaran menjadi tidak meninggalkan jam pelajaran. Bisa ya? Nah, terus yang selanjutnya nanti di dalam ini akan saya kasih tentang teknik atau tentang kontrak perilaku yang isinya nanti kontrak perilakunya adalah seperti ini, nanti saya jelaskan. Nah, ini adalah kontrak perilaku. Nah, ini untuk kontrak perilaku nanti ini diisi ya. Nah, di situ nanti ada tanggal ya. Kontrak perilaku saya itu adalah Anda, nama Anda. Pada tanggal ini menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal yang baik di bawah ini. Tadi hal-halnya apa? Itu merubah tingkah laku. Terus misalnya tadi kan sudah ada usaha untuk merubah ya, tapi tidak saya anggap berhasil bila ada suatu perubahan. Bila yang tiga, bila saya telah berhasil melakukan jakarta maka saya akan melakukan dengan baik. Itu nanti tanggal berakhir kontrak biasanya nanti 1 bulan atau nanti setelah melihat tingkah laku Anda itu ada perubahan apa tidak. Atau nanti di sini adalah menyetujui, ini nanti adalah tanda tangan Anda atau siswa. Atau nanti di sini adalah Sukoharjo, tanggal, bulan, tahun. Ini nanti adalah nama saya. Nanti ditandatangani, berarti kontrak perilaku itu saya nyatakan sah. Nah, ini bisa dipahami dulu. Nanti saya kirim ke grup WA, gitu ya. Dipahami dulu, dibaca dulu. Itu dipahami. Ya, jadi ini sudah mau memasuki tahap akhir mas, tahap penyimpulan. Ini kita di agenda ini sudah memasuki tahap penyimpulan ya. Tahap penyimpulan nanti ya kurang lebih ini sudah mau berakhir. Tadi di awal kita sudah ketemu pokok masalah, permasalahannya, sudah ketemu penyebabnya, akar masalahnya, terus kita sudah diskusi mencari solusi yang terbaik ya. Itu tadi kita sudah laksanakan. Nah, terus setelah itu kira-kira kesan dan pesan Anda mengikuti layanan ini apa? Yo, siapa mau dulu? Yang Anda rasakan? Saya bisa berpikir lebih jauh untuk menangani semua permasalahan ini. Satu, yang lainnya? Saya Pak, Ya. saya menjadi lebih bisa memikirkan apa yang salah dari diri saya dan saya bisa untuk memperbaikinya.
Yang selanjutnya Ya Pak, ya, saya bisa menjadi lebih rajin Pak. ya menjadi lebih rajin. Terus maksudnya Nah, Pak, ya, saya bisa menjadi lebih disiplin, ya bisa menjadi lebih disiplin. Terus mengubah diri lebih baik. mengubah diri lebih baik. Berarti ini yang Anda rasakan ya, yang Anda rasakan selama kurang lebih tadi mengikuti kegiatan layanan. Nggak usah beranu. Yang selanjutnya adalah saya akan memberikan sedikit tentang motivasi untuk Anda. Ya, walaupun tadi sudah Anda rundingkan, sudah ketemu pokok masalahnya, ya. Yang saya kasih tip adalah untuk belajar yang efisien. Itu banyak sekali model-model pembelajaran. Dari pembelajaran tadi saya sebutkan 1 hari 3 kali. Misalnya tadi sering meninggalkan jam pelajaran, sering gurunya yang kurang keras, itu kita bisa usul atau bertanya, atau bilang ke guru yang mengasih pelajaran. Misalnya tadi di sarana prasarannya kurang. Lah kalau Anda sering meninggalkan jam, otomatis kan pelajaran Anda juga berkurang. Lah carilah referensi, bisa ke perpustakaan, mencari buku panduan, bisa tanya ke teman yang di dalam kelas, terus mencatat, terus dirangkum. Nanti sampai rumah Anda baca kembali. Setelah Anda baca kembali, itulah teknik untuk mengurangi sering meninggalkan jam pelajaran. Itu tadi yang bermain HP. Nah, kalau di rumah itu nanti juga ada tentang cara mengatur waktu. Ya, cara mengatur waktunya yaitu tadi seperti Mas tadi bilang, kurangi atau mengatur waktu setelah Anda belajar itu tadi apa Mas? Menggunakan waktu habis sholat untuk pembelajaran. Nah, habis sholat untuk pembelajaran. Mungkin kalau nanti Anda di rumah sering bermain HP, kuranglah HP itu. Karena kalau nanti sering bermain HP, otomatis di pembelajaran juga akan terganggu. Misalnya jam 9, pertama dulu jam 9 sampai jam 10. Pertama 1 jam Anda kurangi, kurangi menjadi 30 menit, dikurangi menjadi 20 menit. Kalau Anda laksanakan terus, insya Allah nanti Anda akan bisa mengubah kebiasaan bermain HP. Itu ya. Nah, itu silakan Anda amati. Lalu nanti ya, kita sudah banyak sekali menyampaikan permasalahan itu. Kita tadi juga sudah nanti setelah ini kita adakan evaluasi, yang mana evaluasi nanti akan saya kirim ke grup. Nanti modelnya evaluasi seperti ini. Iya, ini adalah lembar evaluasi yang nanti Anda kerjakan. Nanti saya kirim ke Google Form. Nah, nanti di sini ya ada nama Anda mengikuti layanan ini, terus nanti dikasih kelas ya. Nanti di sini tinggal mencentang ya, mencentang apa yang sudah Anda rasakan di kegiatan. Di sini ada misalnya, apakah suasana pada saat pelaksanaan menyenangkan? Dijawab misalnya ya dicentang. Ya, paham? Paham. Ada yang kurang paham? Lalu yang kedua, apakah topik yang dibahas dalam konseling kelompok penting untuk Anda? Dijawab. Nanti soalnya ada 5. Gitu ya. Nah, ini bisa dipelajari. Nah, terus nanti ada lembar observasi evaluasi. Nanti seperti ini ya. Nanti seperti ini, nanti dikasih hari, dikasih tanggal, dikasih tahun. Terus nanti semesternya tinggal di link hari. Terus nanti nama ini adalah nama anggota ini ya, yang mengikuti kegiatan. Kalau ini nanti bisa menjawabnya, bisa didiskusikan. Terus nanti di sini ada nanti hasilnya adalah jawabannya baik, cukup, sama kurang. Hanya 4 ya. Kalau Anda menjawabnya baik, berarti nanti yang Anda centang di nomor 4. Kalau kurang di nomor 1. Misalnya nanti kalau cukup itu di nomor 3. Paham ya?
Itu nanti pertanyaan ada 5. Yang pertama, konseli itu adalah Anda. Ya, paham ya? Nah, karena itulah itu tadi sudah jelaskan tentang kontrak perilaku, lembar evaluasi. Nanti bisa Anda jawab di Google Form. Itu ya. Nah, sekiranya sebelum kita nanti untuk mengakhiri kegiatan ini, ya tadi kita sudah menyimpulkan bahwasanya masalah itu kalau kita hanya diamkan akan menjadi memperburuk suasana. Tadi sudah Anda cetuskan, sudah Anda perbaiki. Insya Allah nanti setelah layanan ini Anda bisa memperbaiki 3 tadi. Siji pikiran, 2 perilaku, 3 perasaan terhadap guru, perilaku meninggalkan kelas. Tadi pikiran sering bermain HP. Tadi sudah Anda diskusikan, tinggal Anda nanti melaksanakan. Kita lihat 1 minggu, 2 minggu ke depan. Kira-kira adakah perubahan yang punya masalah tadi? Misalnya masih sama saja, kok tidak ada perubahan, dan nanti terpaksa kita laksanakan pertemuan yang selanjutnya. Nanti habis ini ada pertemuan selanjutnya, nanti tergantung situasi dan kondisi. Kalau nanti selama 1 bulan kok masih sama saja, nanti di kontrak perilaku ini itu kan sudah menyatakan ini seperti itu. Nah, nanti kita tindak lanjutnya adalah pertemuan selanjutnya. Kira-kira kalau nanti diadakan pertemuan lagi, siap nggak? Siap. Adakah yang keberatan? Tidak ya. Siap semua ya? Siap. Nah, saya ulang lagi. Misalnya nanti habis ini selesai, terus perubahan siswa nggak ada, perubahan siswa ada, apakah Anda bersedia untuk melaksanakan kegiatan kedepannya kembali? Siap. Tidak keberatan? Siap. Nah, kalau nanti semuanya saya panggil atau nanti sudah saya kasih jadwal, Anda langsung datang ke sini. Siap ya? Siap. Nah, alhamdulillah dari serangkaian kegiatan yang kita bahas, kita sudah mengevaluasi, ya sudah ada titik temu, ada titik terang, ada solusi, ada tingkah laku suatu perubahan. Nah, untuk sebelum kita akhiri, adakah saran untuk kegiatan ini? Ya, yang mau ngasih saran kegiatan ini apa? Siapa? Saya Pak. Saran saya sebaiknya seluruh anggota menyampaikan pendapatnya masing-masing. Betul. Ada lagi? Ada lagi? Nah, tidak ya. Kalau tidak, saya di sini sebagai konselor atau guru BK mengucapkan banyak terima kasih karena Anda sudah kesini, ya sudah mengutarakan masalah pribadi Anda. Nah, terus kita sudah menemukan satu masalah, kita sudah berdiskusi dan alhamdulillah sudah berhasil ada solusi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir, ya sebelum kita akhiri, ya semoga di dalam kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Anda, bisa bermanfaat di dalam kelas, ya bisa bermanfaat untuk sekolah. Raihlah masa depanmu sebelum tiba masa tuamu, karena Anda itu jalannya masih panjang, nanti masih kelas 9, masih SMA. Jadi utamakan yaitu 1, belajar, wajib sekolah. Nah, silakan 1 orang untuk mimpin berdoa. Saya Pak, Ya. untuk siap berat, berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Untuk kegiatan ini marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan ini saya tutup
Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.